Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dwi Fitriani dari Aquaculture A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produksi benih dengan seks reversal. Ikan yang saya gunakan yaitu ikan cupang. Ciri-ciri pada ikan jantan yaitu memiliki sirip yang agak panjang, dan untuk ikan betina memiliki sirip yang pendek dan ada titik kecil yang berada di bagian bawah tubuh ikan yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan telur saat proses pemijahan. Selanjutnya yaitu proses pemijahan yang dilakukan dengan menyatukan ikan jantan dan betina yang diberi sekat dalam satu wadah. Kurang lebih 8 jam sekat dilepas dan ikan bisa melakukan proses pemijahan dengan adanya busa untuk meletakkan telur. Setelah 24 jam di busa sudah ada telur yang akan dirawat oleh ikan jantan. Selanjutnya ikan betina diangkat dan dipisahkan dengan ikan jantan dan telur yang sudah dipijahkan. Telur-telur tersebut akan dirawat oleh ikan jantan selama 1-2 hari sampai telur tersebut berubah menjadi larva. Nah, setelah telur-telur tersebut sudah menetas dan menjadi larva, larva tidak perlu diberi makan terlebih dahulu karena masih ada kuning telur yang dapat mereka jadikan makanan. Larva dapat diberi pakan pada hari keempat setelah mereka menetas menjadi larva. Setelah itu, kurang lebih 2 minggu, larva dapat dipindahkan ke wadah lain yang lebih luas dan lebih besar. Referensi yang didapat yaitu maskulinisasi ikan cupang menggunakan madu alami melalui metode perendaman oleh Solahuddin Siregar, Muhammad Saifuddin, Marini Wijayanti dari Jurnal Aquaculture Rawa Indonesia tahun 2018. Sekarang lanjut ke aplikasi pemuliaan ikan berupa produksi benih monoseks dengan seks reversal, yaitu memproduksi benih ikan monoseks jantan. Karena ikan cupang memiliki tampilan yang menarik serta permintaan jenis ikan cupang ini, yaitu ikan cupang jantan, semakin meningkat dan semakin besar, sehingga diperlukan metode yang dapat menghasilkan keturunan jantan secara massal. Nah, salah satunya yaitu bahan alternatif yang berpotensi sebagai pengganti hormon sintetik, yaitu madu. Beberapa penelitian penggunaan madu sebagai bahan maskulinisasi. Madu merupakan salah satu bahan alternatif yang aman dan ekonomis. Madu mengandung krisin yang dapat berperan sebagai aromat inhibitor. Penurunan konsentrasi estrogen oleh aromat inhibitor mengakibatkan banyak hormon testosteron yang diproduksi sehingga mengarahkan kelamin ikan menjadi jantan. Rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah perendaman larva ikan cupang yang berumur 4 hari dalam madu alami dengan konsentrasi 5 ml per liter dengan lama perendaman yang berbeda. Lama perendaman yang digunakan yaitu P0 tanpa perendaman, P1 yaitu dengan perendaman selama 12 jam, P2 perendaman selama 16 jam, P3 perendaman selama 20 jam, dan P4 perendaman selama 24 jam. Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain larva ikan cupang yang berumur 4 hari, madu alami, Artemia sp, Dapnia sp, Tubivac sp, akuarium yang berukuran 25 x 25 x 25 cm3, aerator, pH meter, termometer, biometer, gelas ukur, garam, selang, air asi, dan batu aerasi. Cara yang dilakukan yaitu yang pertama,
adalah persiapan wadah pemeliharaan. Persiapan wadah pemeliharaan dimulai dengan pembersihan akuarium, yaitu dengan wadah tersebut dicuci menggunakan larutan kalium permanganat dengan konsentrasi 1 gram per liter air. Setelah dibilas dengan air bersih dan dilakukan pemasangan label perlakuan sesuai rancangan penelitian dan pengisian air dengan volume 3 liter. Yang kedua yaitu ikan uji. Pada penelitian ini, ikan yang digunakan yaitu larva ikan cupang yang berumur 4 hari yang diperoleh dari pemijahan alami. Yang ketiga yaitu perendaman larva. Proses perendaman larva dalam madu alami disesuaikan dengan perlakuan. Larva yang digunakan yaitu larva yang berumur 4 hari. Pada setiap masing-masing wadah diisi sebanyak kurang lebih 10 ekor larva per liter, menurut Irmasari 2012. Lama waktu perendaman yaitu 0, 12, 16, 20, sampai 24 jam. Dan selama perendaman diamati kelangsungan hidupnya. Setelah itu larva juga dapat dipindahkan pada wadah pemeliharaan. Yang keempat, pemeliharaan larva. Larva yang telah direndam dipelihara di dalam akuarium yang berukuran 25 x 25 x 25 cm kubik dengan volume air 3 liter selama 33 hari. Pemeliharaan larva dapat diberi pakan alami berupa Artemia sp, Daphnia sp, dan Tubivac sp secara ad libitum. Pemberian makan larva ikan cupang ini diberikan pada pagi hari dan sore hari. Nah, kelangsungan hidup larva ikan cupang selama perendaman dapat dilihat pada tabel 2, yaitu persentase kelangsungan hidup ikan larva. Larva ini tertinggi terdapat pada pelakuan P0, yaitu dengan 98,8%. Sedangkan persentase kelangsungan hidup terendah diperoleh pada pelakuan P4, yaitu 81,1% dengan lama perendaman larutan madu. Persentase kelangsungan hidup larva ikan cupang pada akhir pemeliharaan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel 3. Kelangsungan hidup larva ikan cupang selama 33 hari sebanyak 10 ekor. Selanjutnya yaitu rata persentase larva ikan cupang jantan selama perendaman dengan madu alami selama 24 jam dapat dilihat pada tabel 4. Yaitu persentase ikan cupang tertinggi diperoleh pada pelakuan 4, yaitu dengan 85,14%, sedangkan persentase ikan cupang jantan terendah diperoleh pada pelakuan V0, yaitu dengan 47,50%. Setelah itu ada kualitas air. Pada awal pemeliharaan dan akhir pemeliharaan larva dapat dilihat pada tabel 5, yaitu berdasarkan dari hasil pengukuran kualitas air bahwa suhu air penelitian ini berkisar antara 27,4 sampai 28,6 derajat Celcius. Keadaan ini cukup bagus dan cukup baik dan sangat mendukung bagi pertumbuhan ikan cupang itu sendiri. Setelah itu ada nilai pH. Nilai pH selama pemeliharaan ini cukup baik, berkisar antara 5,3 sampai 5,8. Sedangkan untuk DO berkisar antara 3,43 sampai 3,59 mg per liter. Hal ini merupakan kisaran yang dapat ditolerir bagi ikan cupang tersebut. Yang terakhir yaitu amonia pada penelitian ikan cupang ini berkisar antara 0,001 sampai 0,002 mg per liter. Hal ini merupakan salah satu kondisi yang sangat baik dan aman bagi kehidupan ikan cupang agar dapat hidup dan tumbuh hingga besar dengan baik.